Malam itu di Cikeas, suasana tampak begitu sunyi. Namun di balik dinding-dinding kokoh tersebut, sebuah keputusan besar sedang dipertaruhkan. Kita semua mengenal sosoknya sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, seorang jenderal yang pandai merangkai kata. Namun, di balik citra santun itu, terdapat labirin misteri yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Dari kasus pembunuhan Munir hingga skandal Bank Senturi yang mengguncang ekonomi bangsa. Mengapa banyak orang menyebut era ini sebagai era keemasan sekaligus era penuh konspirasi? Mari kita masuk ke dalam ruang gelap sejarah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang kembali di kanal Investigasi Sejarah kita, tempat di mana kita membedah fakta yang seringkali terlupakan oleh waktu. Hari ini, kita akan mengupas tuntas perjalanan hidup dan kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang akrab kita sapa SBY. Kita tidak hanya akan melihat pencapaian ekonominya, tetapi juga akan menggali lebih dalam ke dalam skandal-skandal true crime politik yang pernah menyeret nama-nama besar di lingkaran dalamnya. Siapkan catatan Anda, karena perjalanan 30 menit ke depan akan mengubah cara pandang Anda terhadap sejarah politik modern Indonesia. Lahir di Pacitan, Jawa Timur, pada tahun 1949, SBY adalah anak dari seorang pensiunan tentara berpangkat rendah. Sejak kecil, kedisiplinan militer sudah mendarah daging dalam dirinya, membentuk karakter yang tenang, namun penuh perhitungan. Dia bukan sekadar tentara biasa, dia adalah lulusan terbaik Akabri tahun 1973, penerima penghargaan Adi Makayasa yang bergengsi. Karir militernya melesat bagai meteor, membawanya ke pusat-pusat komando strategis. Namun benarkah kecerdasannya di medan tempur sama tajamnya dengan strategi politiknya di masa depan? Inilah awal dari pembentukan sang arsitek politik. Tahun 1990-an adalah masa krusial bagi karir militernya, di mana ia terlibat dalam berbagai misi penting, termasuk tugas di Timur Timur. SBY dikenal sebagai perwira yang intelektual, seringkali menjadi jembatan antara militer dan pemikiran modern tentang reformasi. Namun di balik layar, gejolak politik Orde Baru mulai memanas, dan SBY berada tepat di pusaran tersebut. Banyak rekan sejawatnya yang melihatnya sebagai sosok yang terlalu berhati-hati, atau dalam istilah politik, main aman. Apakah kehati-hatian ini adalah sifat alami, ataukah sebuah strategi jangka panjang untuk meraih kekuasaan tertinggi? Reformasi 1998 mengubah segalanya, meruntuhkan rezim Soeharto dan membuka jalan bagi era baru yang penuh ketidakpastian. SBY melihat peluang ini dan bertransformasi dari seorang jenderal aktif menjadi politisi yang disegani di kabinet Gus Dur dan Megawati. Namun, hubungan dengan Megawati Soekarno Putri memanas ketika SBY merasa dikucilkan dalam pengambilan keputusan strategis. Perselisihan ini menjadi benih rivalitas politik terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Momen pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polkam adalah langkah catur yang jenius, mengubahnya dari menteri yang teraniaya menjadi pahlawan di mata rakyat. Tahun 2004 menjadi saksi sejarah saat Indonesia untuk pertama kalinya memilih presiden secara langsung. SBY, dengan Partai Demokrat yang baru seumur jagung, melesat melampaui ekspektasi semua pengamat politik. Dengan gaya bicaranya yang tertata rapi dan penampilan yang gagah, ia berhasil memikat hati jutaan pemilih, terutama kaum ibu. Namun, pemilihan ini bukan tanpa kontroversi. Ada isu-isu intelijen dan persaingan sengit di balik layar yang mencoba menjatuhkannya. Kemenangannya membawa harapan baru bagi bangsa yang sedang terluka, namun juga membawa beban janji yang sangat berat untuk dipenuhi. Baru saja menjabat, SBY langsung dihadapkan pada ujian paling mematikan bagi kepemimpinannya, Tsunami Aceh 2004. Bencana dahsyat ini menuntut ketenangan dan manajemen krisis tingkat tinggi yang belum pernah dialami pemimpin Indonesia manapun sebelumnya. Di tengah duka nasional, SBY harus menyeimbangkan bantuan internasional dan kedaulatan negara sambil menghadapi konflik bersenjata di Tanah Rencong. Keberhasilannya membawa perdamaian di Aceh melalui perjanjian Helsinki dianggap sebagai pencapaian emas. Namun, beberapa pihak mulai bertanya, apakah perdamaian ini murni demi rakyat atau ada kepentingan politik lain di baliknya? Periode pertama kepemimpinannya juga ditandai dengan upaya pemberantasan korupsi yang sangat agresif melalui KPK.
SBY memberikan keleluasaan penuh, bahkan ketika orang-orang di lingkaran dekatnya mulai terjerat kasus hukum. Ini adalah langkah yang sangat berani, namun sekaligus berisiko menciptakan musuh di dalam selimut. Publik melihat ini sebagai bukti integritasnya. Namun di balik layar, faksi-faksi politik mulai merasa terancam. Inilah awal mula perlawanan dari para oligarki yang merasa kekuasaan mereka mulai digerogoti oleh institusi anti-rasuah bentukan SBY tersebut. Namun, di tengah citra bersih itu, sebuah kasus kelam muncul yang terus membayangi hingga hari ini. Pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Talib. Meskipun pembunuhan terjadi di awal masa jabatannya, penyelesaian kasus ini dianggap tidak tuntas dan penuh teka-teki. Tim pencari fakta dibentuk, namun dokumen aslinya sempat dinyatakan hilang secara misterius dari arsip negara. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada sosok kuat di lingkaran kekuasaan yang sedang dilindungi? Kegagalan mengungkap aktor intelektual di balik kematian Munir menjadi noda hitam yang sulit dihapus dari sejarah kepemimpinan SBY. Memasuki tahun 2009, SBY kembali maju untuk periode kedua dengan dukungan yang jauh lebih masif. Slogannya, "Lanjutkan," bergema di seluruh pelosok negeri, menjanjikan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Kemenangan mutlak satu putaran diraih, menjadikannya salah satu presiden terkuat secara elektoral. Namun, kekuatan besar membawa godaan yang lebih besar pula. Partai Demokrat, yang menjadi kendaraan politiknya, mulai dihuni oleh politisi-politisi muda ambisius yang kelak akan menjadi bumerang bagi citra SBY sendiri. Kekuasaan mutlak di periode kedua ini perlahan mulai menunjukkan retakan-retakan serius. Salah satu bom waktu yang meledak di awal periode kedua adalah skandal Bank Senturi. Penyelamatan bank ini dengan dana talangan triliunan rupiah memicu kemarahan publik dan kecurigaan adanya aliran dana ke kantong-kantong politik. Pansus Senturi di DPR menjadi panggung drama politik yang luar biasa, menyeret nama Wakil Presiden Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Meskipun proses hukum berjalan lambat, persepsi publik telah terbentuk bahwa ada sesuatu yang tidak beres di jantung ekonomi negara. Apakah ini murni kebijakan ekonomi untuk mencegah krisis, ataukah pencucian uang berskala besar? Di tengah badai Senturi, sebuah drama kriminal lain mengguncang istana, kasus Antasari Azhar. Ketua KPK yang saat itu sedang gencar-gencarnya mengusut kasus-kasus besar, tiba-tiba terseret kasus pembunuhan berencana terhadap Nasruddin Zulkarnain. Antasari mengklaim dirinya dijebak karena sedang membongkar kasus korupsi pengadaan IT di KPU yang melibatkan orang-orang kuat. Persidangan ini penuh dengan kejanggalan, dari saksi yang berubah ketangan hingga bukti-bukti yang dianggap lemah. Banyak yang percaya ini adalah upaya sistematis untuk membungkam KPK melalui serangan terhadap pemimpinnya. Benarkah demikian? SBY dikenal dengan gaya komunikasinya yang sangat hati-hati, seringkali menggunakan kata prihatin untuk merespons masalah bangsa. Namun, bagi sebagian kritikus, ini dianggap sebagai bentuk keraguan dalam mengambil keputusan tegas. Di media sosial yang baru tumbuh saat itu, SBY mulai menjadi sasaran kritik pedas. Meski begitu, ia tetap menjaga martabat kepresidenan dengan sangat ketat. Di balik layar, ia membangun pusat komando di Cikeas, kediaman pribadinya, yang menjadi tempat lahirnya keputusan-keputusan strategis negara. Cikeas bukan lagi sekedar rumah, melainkan simbol kekuasaan bayangan. Tahun 2011, badai korupsi mulai menyerang langsung ke jantung Partai Demokrat. Nama Muhammad Nazarudin, bendahara umum partai, mendadak hilang dan melarikan diri ke luar negeri sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pelariannya, ia mulai bernyanyi lewat media massa, menyebutkan satu persatu nama petinggi partai yang terlibat dalam berbagai proyek negara. Ini adalah skandal korupsi paling menggemparkan di era SBY karena melibatkan lingkaran terdalam sang presiden. Drama kejar-kejaran internasional ini berakhir di Kolombia, namun kotak Pandora yang dibukanya tidak bisa ditutup kembali. Nyanyian Nazarudin membawa penyidik ke mega proyek Wisma Atlet dan proyek Pusat Olahraga Hambalang. Hambalang, yang direncanakan menjadi pusat prestasi olahraga nasional, justru berubah menjadi monumen korupsi yang mangkrak dan ditumbuhi ilalang. Tanah yang tidak stabil dan fondasi yang dikorupsi mencerminkan bagaimana kekuasaan saat itu sedang goyah. Miliaran rupiah menguap,
dan satu persatu menteri serta kader kesayangan SBY mulai mengenakan rompi oranye KPK. Kepercayaan publik terhadap jargon "katakan tidak pada korupsi" yang pernah diusung partai SBY hancur seketika. Puncak dari drama internal partai adalah jatuhnya Anas Urbaningrum, ketua umum partai yang juga merupakan ikon politisi muda berbakat. Anas dituduh menerima hadiah berupa mobil mewah dan gratifikasi lainnya terkait proyek Hambalang. Perseteruan antara Anas dan loyalis SBY menjadi konsumsi publik harian. Anas sempat bersumpah, Rp1 saja Anas korupsi, gantung Anas di Monas. Sumpah ini menjadi senjata makan tuan saat pengadilan akhirnya memutuskannya bersalah. Kejatuhan Anas menandai akhir dari era kejayaan Partai Demokrat dan mengguncang stabilitas politik nasional secara keseluruhan. Meski dihantam berbagai skandal korupsi di sekelilingnya, SBY tetap menunjukkan kelasnya di panggung internasional. Indonesia menjadi anggota G20 dan suaranya mulai didengar di forum-forum dunia. SBY adalah presiden yang sangat peduli dengan citra Indonesia di mata global, seringkali menjadi penengah dalam konflik-konflik regional. Namun, kontradiksi antara prestasi internasional dan kebusukan birokrasi di dalam negeri menjadi teka-teki besar. Mengapa seorang presiden yang begitu dipuji di luar negeri seolah tak berdaya menghentikan gurita korupsi yang digerakkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri? Di bidang ekonomi, era SBY mencatatkan pertumbuhan yang stabil di angka 6%, sebuah angka yang sulit dicapai di masa-masa setelahnya. Daya beli masyarakat meningkat, dan program BLT atau bantuan langsung tunai diperkenalkan. Meski banyak dikritik sebagai kebijakan populis yang hanya untuk mendulang suara, BLT terbukti menjadi jaring pengaman bagi warga miskin di tengah kenaikan harga BBM. Namun, pertumbuhan ini juga dibarengi dengan melebarnya jurang ketimpangan. Sementara kelas menengah baru bermunculan, para elit yang menguasai sumber daya alam justru semakin kaya dan kuat secara politik. SBY juga dikenal sangat mencintai seni, sesuatu yang jarang dimiliki oleh pemimpin militer. Ia menulis lagu, merilis album, dan bahkan melukis. Bagi sebagian orang, ini adalah sisi manusiawi yang indah. Namun bagi lawan politiknya, ini dianggap sebagai pengalihan isu dari masalah-masalah krusial bangsa. Setiap kali ada isu besar yang memojokkan pemerintahannya, sebuah lagu baru atau pernyataan emosional seringkali muncul ke publik. Apakah ini strategi PR yang cerdas untuk melunakkan hati rakyat? Ataukah pelarian pribadi dari beban berat kekuasaan yang mulai menyesakkan dada? Memasuki tahun-tahun terakhirnya, SBY menghadapi tekanan untuk melakukan reshuffle kabinet berulang kali demi menjaga stabilitas koalisi yang mulai rapuh. Politik bagi-bagi kursi menjadi sangat nyata, di mana efektivitas pemerintahan seringkali dikorbankan demi kepuasan partai-partai pendukung. SBY terjebak dalam dilema antara integritas dan kelangsungan politik. Disinilah banyak pihak menilai kepemimpinannya menjadi sangat birokratis dan lamban. Setiap keputusan harus melalui konsensus panjang yang melelahkan, membuat banyak program pembangunan menjadi tersendat dan penuh kompromi politik. Isu suksesi menjadi perbincangan hangat menjelang 2014. Sebagai presiden yang tidak bisa mencalonkan diri lagi, SBY berusaha menjaga agar warisannya tetap terjaga. Namun, Partai Demokrat yang sudah compang-camping akibat korupsi gagal melahirkan figur kuat untuk menggantikannya. Fenomena Jokowi mulai muncul dan mengubah peta politik secara total. SBY berada di posisi sulit. Ia harus memastikan transisi kekuasaan berjalan mulus, meskipun calon yang ia dukung tidak mendapatkan momentum. Ketegangan antara Cikeas, Teuku Umar, dan munculnya kekuatan baru di Solo menjadi drama akhir yang sangat menarik. Satu hal yang patut dipuji dari SBY adalah sikap demokratisnya saat menyerahkan jabatan. Ia tidak berusaha memperpanjang masa jabatan atau melakukan manuver inkonstitusional untuk tetap berkuasa. Proses serah terima jabatan kepada Joko Widodo berlangsung dengan sangat bermartabat, sebuah tradisi baru yang sangat penting bagi demokrasi Indonesia yang masih muda. Namun, di balik senyum saat pelantikan itu, tersimpan kekhawatiran mendalam tentang nasib kasus-kasus besar yang belum tuntas. Apakah pemerintahan baru akan melanjutkan pengusutan, ataukah akan ada kesepakatan politik untuk saling menjaga? Setelah turun tahta, SBY tidak benar-benar menghilang dari panggung publik. Ia tetap aktif memberikan masukan, kritik, dan terkadang melalui cuitan-cuitan di Twitter yang seringkali memicu perdebatan panas. Kehilangan istri tercinta
Ibu Ani Yudhoyono pada tahun 2019 menjadi pukulan terberat dalam hidupnya. Publik melihat sisi SBY yang sangat rapuh dan setia, seorang suami yang hancur karena kehilangan belahan jiwanya. Momen ini sedikit banyak merubah persepsi publik yang tadinya kritis menjadi lebih simpatik. Kehidupan pribadinya kembali menjadi sorotan, melampaui segala skandal politik yang pernah ada. Kini, di hari tuanya, SBY lebih banyak menghabiskan waktu di museum dan galeri seni yang ia bangun untuk mengenang perjalanannya dan mendiang istrinya. Namun, bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Nama-nama seperti Nazarudin dan Anas Urbaningrum sesekali muncul kembali dalam berita, mengingatkan kita pada lubang-lubang hitam di masa kekuasaannya. Pertanyaan besar tetap menggantung. Sejauh mana SBY sebenarnya mengetahui tentang aliran dana di partainya? Apakah ia benar-benar seorang pemimpin yang bersih yang dikhianati anak buahnya? Ataukah ia adalah dalang yang paling ulung dalam menutupi jejak? Jika kita melihat kembali 10 tahun tersebut, Indonesia mengalami transformasi besar. Stabilitas adalah kata kunci yang selalu dipegang teguh. SBY berhasil menjaga agar kapal besar bernama Indonesia tidak karam di tengah badai krisis ekonomi global 2008. Namun, stabilitas itu dibayar mahal dengan stagnasi dalam penegakan hukum terhadap aktor-aktor politik tingkat tinggi. Era SBY mengajarkan kita bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemilu yang damai. Ia membutuhkan keberanian untuk memutus rantai impunitas, sebuah keberanian yang mungkin masih tersandara oleh kepentingan kekuasaan. Salah satu warisan fisik yang paling nyata adalah ribuan kilometer jalan, jembatan dan bandara yang dibangun di bawah program MP3EI. Meskipun seringkali dikritik karena kurangnya fokus pada infrastruktur dasar, visi SBY untuk menghubungkan kepulauan Indonesia secara ekonomi adalah pondasi bagi pembangunan masif di era berikutnya. Namun, sejarah akan selalu mencatat proyek-proyek mangkrak sebagai pengingat akan bahaya korupsi. Setiap beton yang retak di Hambalang adalah bisikan tentang uang rakyat yang diselewengkan. Ini adalah duel abadi antara pembangunan fisik dan integritas moral sebuah bangsa. Keberpihakan SBY pada militer juga menjadi catatan tersendiri. Sebagai mantan jenderal, ia berhasil menjaga militer tetap berada di barak dan tidak lagi ikut campur dalam urusan politik praktis. Sebuah langkah krusial untuk menjaga napas reformasi. Namun, pengaruh mantan militer di dalam kabinetnya tetap sangat kuat. Hubungan antara sipil dan militer di era ini bersifat sangat halus dan penuh diplomasi. SBY membuktikan bahwa seorang jenderal bisa menjadi demokrat yang taat. Namun, ia juga menunjukkan betapa sulitnya melepaskan bayang-bayang hierarki militer dalam mengelola negara yang demokratis. Dalam setiap babak sejarah, selalu ada sisi terang dan sisi gelap. SBY adalah tokoh yang sangat kompleks, penuh kontradiksi, namun memiliki dedikasi yang tak terbantahkan untuk negaranya. Ia membawa Indonesia melewati dekade yang penuh tantangan dengan kepala tegak. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap kegagalan-kegagalan sistemik yang terjadi di bawah pengawasannya. True crime politik era SBY bukan hanya tentang individu yang mencuri uang negara, tetapi tentang sebuah sistem yang memungkinkan itu terjadi berulang kali tanpa ada konsekuensi yang menjerakan bagi para elit utamanya. Menutup penyelidikan kita hari ini, kita menyadari bahwa sosok SBY akan tetap menjadi subjek perdebatan panjang bagi para sejarawan dan pengamat politik. Apakah ia seorang pemimpi yang terhambat oleh realitas politik yang kotor? Ataukah ia adalah bagian dari masalah itu sendiri? Yang pasti, pengaruhnya terhadap Indonesia modern tidak bisa dihapus. Pelajaran dari era ini sangat berharga, bahwa suara rakyat adalah amanah yang paling suci, dan siapapun yang mengkhianatinya akan selalu dikejar oleh bayang-bayang sejarahnya sendiri. Misteri Cikeas mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya, namun fakta-fakta yang ada sudah cukup untuk membuat kita berpikir lebih dalam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang investigasi kami mengenai era Susilo Bambang Yudhoyono. Jika Anda menyukai konten mendalam seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan update seru lainnya tentang misteri sejarah dan politik Indonesia. Apa pendapat Anda tentang era SBY? Apakah menurut Anda ia adalah presiden terbaik Indonesia? Ataukah ia meninggalkan terlalu banyak masalah yang belum tuntas? Tuliskan komentar Anda di bawah,
mari kita berdiskusi secara sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah kritis dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran.